Yesus abadi kepunyaanku, aku warisnya, ku ditebus ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. 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 Memuji Yesus selamanya. Memuji Yesus selamanya. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya, puji nama Tuhan. Saya lihat wajah-wajah kita pada pagi hari ini, wajah-wajah yang penuh dengan kasih karunia Tuhan, wajah-wajah yang mengucap syukur atas penyertaan Tuhan. Amin. Baik, Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Kita mau memulaikan ibadah kita. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan. Cinta Tuhan, kasih Tuhan di dalam kehidupan kami semakin hari semakin nyata. Dan kami sungguh Tuhan merasakan penyertaan daripada Tuhan
yang selalu melingkupi kehidupan kami sehingga kami boleh ada sampai saat ini. Dan kami mengucap syukur Tuhan kalau kami datang di tempat ini, kami membawa setiap kerinduan hati kami membawa setiap jiwa yang rindu untuk datang bersekutu kepada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu mungkin yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Engkau lindungi mereka Tuhan, Engkau sertai mereka Bapa, tibahkan dengan penuh selamat di tempat ini. Dan kami bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Kami serahkan juga Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya terjadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Setiap kami di tempat ini merasakan lawatan yang daripada Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapakku yang baik. Kami siap dilawat oleh-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang rindu dilawat oleh Tuhan sama-sama katakan. Amin. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan duduk kembali. Kita angkat setiap hati kita di tempat ini sungguh-sungguh menerima kelawatan daripada Tuhan. Biarkan setiap kita dibebaskan, setiap kita dipuaskan oleh hadirat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh ku terpesona akan kekuatan dan kuasa-Mu. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Kan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Kemuliaan atas kemenanganku. Sungguh kami terpesona Tuhan. Yes, akan kemuliaan dan kuasa-Mu. Kami tak dapat Tuhan Yesus mengukur kasih setia-Mu dalam hidup kami Bapa. Namun semuanya tak dapat melamai anugerah-Mu yang ku terima. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu, dan aku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku,
Kekuatan kami itu daripadamu. Kami tahu Tuhan, kemampuan kami untuk melanjutkan hidup kami itu kekuatan daripadamu Bapa. Saat pagi hari ini Tuhan, kami menyadari kami bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Dari itu Tuhan kami datang menyerahkan seluruh hidup kami. Kami datang Tuhan membawa hati kami yang hancur di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, sungguh kasih-Mu sempurna. Haleluya. Jemaat Tuhan, jemaat Tuhan saja yang angkat pujian dikatakan, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib-Mu. Mari angkat kerinduanmu, katakan. Yes, amin. Kami tahu kemenangan daripadamu Tuhan. Itu yang membuat kami kuat sampai saat ini Bapak. Sekali lagi, dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib. Benar Yesus. Amin. Darimu kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salib, dan aku nyatakan
Ungkap hati kami Bapa di tempat ini. Temukan kemenangan. Biar kami sadar Bapa, hidup kami itu semua karena cinta Tuhan. Karena kasih kemurahan Tuhan. Sampai kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji namamu. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu Bapa. Dalam Kristus ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Mari jemaat Tuhan, seundang kita bangkit berdiri dan tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Yes, amin. Amin, amin. Dan aku nyatakan kemenangan darimu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibmu, dan ku nyatakan Tuhan kemenangan kami hanya di dalam-Mu Yesus. Amin. Kekuatanku, harapanku, kekuatanku, kekuatanku, harapanku. Sekali lagi katakan, kekuatanku, harapanku. Dalam Kristus. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan. Dahsyat buat Tuhan Yesus kita. Sungguh kami percaya Tuhan Yesus, kemenangan kami terima dalam kehidupan kami. Kami adalah orang-orang yang bersyukur karena Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan perkara yang luar biasa dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, sukacita memenuhi setiap hati kami. Kami mau memberikan yang terbaik. Kami mau bersorak, meninggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan, Amin. sekali lagi berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab nama-Mu Tuhan, itu yang utama dalam hidup kami. Nama-Mu Tuhan, itu yang terutama dalam hati kami. Mari jemaat Tuhan kita bersyukur bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Come on. Mari bawa syukurmu yang terbaik bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini, jemaat Tuhan. Jauh lebih indah dari emas yang mulia, nama-Mu berharga bagi hidupku. Jauh lebih kuat dari semua yang ku tahu. Nama-Mu berharga di dalam jiwaku. Nama-Mu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di rinduku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Nama siapa? Nama-Mu selalu berada di tempat pertama. Sama-sama katakan, jauh lebih indah dari emas yang mulia. Nama-Mu
semua yang ku tahu. Namamu melekat di dalam jiwaku. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di tempat pertama. Oh, sebab namamu Yesus itu yang utama dalam hidup kami. Sebab namamu Yesus itu yang terutama dalam hati kami. Biar dimanapun kami berada, hati kami tetap melekat kepadamu. Mari jemaat Tuhan, kita bawa syukur kita lebih lagi bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini. Sebab Dia Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi hidup saya dan saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. Namamu selalu berada di mana? Tempat pertama. Namamu selalu ada di tempat pertama di hatiku, dan selalu menjadi yang utama di hidupku. Oh, dimanapun ku berada, tak akan berubah. nama siapa? Namamu Selalu berada. Namamu selalu berada. Namamu selalu berada. Di mana? Di tempat pertama. Namamu Tuhan. Hanya namamu. Berikan sorak-sorak yang paling dahsyat buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Sebab Yesus hanya segala-galanya dalam kehidupan kita. Amin. Yes, amin. Bapak ibu saudara boleh lihat samping kiri kanan, katakan Yesus satu segala-galanya dalam hidup kita. Mari bawa syukur lebih lagi bagi nama Tuhan kita pagi-pagi hari ini. Come on. Haleluya. Mari bertepuk tangan bagi nama Tuhan kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Sama-sama nyatakan pujian ini di hadapan Tuhan. Katakan, ku naikkan syukur buat segala perbuatanmu, kasihmu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasihmu, sungguh ku mengagumkan. Angkat tanganmu, katakan, Yesus Allah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus
Sungguh kami bersyukur untuk setiap apa yang kau berikan bagi setiap kehidupan kami. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua. Katakan. yang ada padaku. Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Yesus, Kaulah Segalanya melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah, amin. segalanya Seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Segala-galanya Tuhan. Boleh berikan sorak-sorak kembali dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, segala-galanya Tuhan berikan atas hidup saya dan saudara, amin. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua. Katakan, yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Yesus, Kaulah Kau segalanya dalam hidup kami Tuhan. melebihi semua Yang ada pada kami, yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk. Sekali lagi berikan sorak-sorak paling dahsyat buat Tuhan kita. Haleluya. Sekarang duduk kembali jemaat yang diberkati Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang melayani, dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Jawab selamat datang di GBI Kumene. Katekismus minggu ini terdapat satu mengenai doktrin pembenaran. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, ajaran sesat apakah yang bertentangan dengan Alkitab tentang pembenaran? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Ajaran Yudaisme yang mengajarkan bahwa manusia diselamatkan karena keputusan Taurat. Mari baca bersama-sama ayat dalam Galatia pasal 2 ayat 16. 3, 2, 1. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat.
Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi terlebih dahulu saya menginformasikan kepada jemaat Tuhan yang membawa adik kecil boleh diarahkan ke lantai dasar di ruang Daud, akan mengikuti pengajaran sekolah minggu dan diajar oleh guru-guru sekolah minggu. Baik jemaat Tuhan, kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan setiap kebenaran firman-Nya disampaikan di tempat ini, tertanam di hati kita, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Amin. Terpuji namamu Bapa. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan pujian ini. Yes Tuhan Yesus, kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami Tuhan. Amin. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap jiwa kami Tuhan. Amin. Dengan segenap jiwaku, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat Tuhan saja katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan. Yes Tuhan Yesus, dengarkan setiap seruan jemaat pun tempat ini Bapa. Kami menyadari semua karena Engkau Tuhan. Sekali lagi jemaat Tuhan sungguh-sungguh katakan, ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku
pagi hari ini keberadaan kami adalah kasih karunia Allah yang melimpah dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami membuka hati kami, telinga kami, pendengaran kami, dan kami fokus mendengarkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami setiap pribadi demi pribadi. Nyatakan kepada kami apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan biarlah kami bukan hanya mengetahui kehendak-Mu, tetapi menjadi pelaku-pelaku kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, siap mendengarkan firman Tuhan. Boleh sama-sama katakan. Amin. Baik, silakan duduk Bapak Saudara sekalian. Baik. Shalom. Sekali lagi, shalom. Baik, kita di minggu terakhir di bulan Juli, dan kita akan belajar mengenai menyangkal diri dan memikul salib. Judul khotbah kali adalah menyangkal diri dan memikul salib. Mari kita buka bersama-sama dalam Lukas 9 ayat 23. Lukas 9 ayat ke-23. Nah, saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri sekali lagi. Dan kita akan membacakan bersama-sama ayat ini. Ya, Lukas 9 ayat 23. Yang sudah ketemu katakan amin. Baik, kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang melakukan firman Tuhan, mendengarkan dan merenungkannya. Bapak Ibu, percaya atau tidak, ada banyak gereja yang kurang begitu senang mengkhotbahkan mengenai bagaimana kita harus memikul salib, menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Ya, padahal sebenarnya ayat ini muncul kepada kita semua, saya yakin percaya begini. Tuhan mau kita mempersiapkan jemaat Tuhan, dan kita mau sebagai orang percaya, kita belajar untuk kemudian merengkuh dengan yang namanya penderitaan. Yang mengerti katakan amin. Makanya ayat ini kurang begitu populer di kalangan gereja, karena inilah sebenarnya esensi kita dalam mengikut Kristus atau menjadi seorang Kristen. Ya, dikatakan di sana, barang siapa yang mau mengikut aku di sini adalah Yesus. Dia katakan ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Nah, kita akan belajar bersama-sama karena ada banyak orang yang kemudian mengikut Yesus karena banyak iming-iming. Banyak iming-iming akan kesuksesan. Banyak iming-iming akan kejayaan. Banyak iming-iming akan menjadi orang kaya. Banyak iming-iming, mohon maaf, kadang-kadang juga kita diimingi dengan yang namanya kesembuhan. Betul atau tidak? Saya tidak anti dengan itu semua. Tuhan akan berikan kalau memang Tuhan menghendaki. Tetapi saya rasa bukan itu inti dari kekristenan. Dan saya mau kasih tahu, inti dari kekristenan, ya, salah satu cara kita agar kita menjadi serupa dengan Kristus yang adalah kekristenan adalah menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Ya, ayat ini mungkin kurang begitu populer, tapi saya yakin percaya ada berkat Tuhan dan ada pesan Tuhan yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita pagi hari ini. Bagaimana kita menyangkal diri, memikul salib, dan kemudian mengikut Yesus. Nah, saya akan mulai. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ayat yang kita baca di atas, ada 3 bagian. Yang pertama menyangkal diri, yang kedua apa? Memikul salibnya masing-masing setiap hari, dan ketiga mengikut aku. Nah, bukan banyak sekali pengkhotbah yang mengatakan ini dijadikan satu paket penjelasan. Tapi saya akan coba memisahkan sedikit demi sedikit ketiga hal ini, yaitu menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Yesus. Bapak Ibu tahu arti kata menyangkal diri? Ya. Menyangkal diri itu berani berkata tidak. Sama-sama katakan tidak. Bapak Ibu tahu arti berkata tidak? Saya itu kalau kemana-mana, saya sering menyangkal diri. Karena saya sering difitnah ganteng. Gitu ya. Haleluya. Jadi, Bapak ganteng ya? Saya bilang tidak. Ya, Bapak ini mirip apa? Deddy Corbuzier. Tidak juga. Gitu ya. Deddy Corbuzier tidak pakai kacamata dan dagunya tidak seperti saya yang lebar. Dagunya Deddy Corbuzier kan lancip gitu ke bawah gitu ya. Nah, arti kata tidak artinya memang kita menyangkal. Dan orang yang sering menyangkal, dia sering menggunakan kata tidak. Ya. Kalau kita habis nyolong, saya yakin gak ada di tempat ini, pasti dikatakan, kamu habis nyolong ya?
tidak, itu berarti dia sedang menyangkal. Nah, arti kata menyangkal juga sebenarnya ini adalah, artinya menyangkal adalah sebuah keputusan. Nah, keputusan itu lahirnya dari dalam hati. Makanya nanti kalau kita belajar mengikuti Yesus, itu selalu dimulai dari pemahaman yang ada lahirnya dari dalam hati. Dan itu dimulai dari keputusan berkata tidak. Yang mengerti katakan amin. Nah, apa artinya keputusan berkata tidak? Keputusan berani berkata tidak adalah tidak terhadap apa. Nah, ini kita harus pelan-pelan gitu ya. Sekali lagi, menyangkal diri berkata tidak, tetapi tidak terhadap apa. Sekali lagi, kekristenan bukan agama yang kemudian harus membenci diri sendiri. Ya, kalau kita bertanya-tanya mungkin berkata tidak terhadap apa, saya beritahu. Berkata tidak terhadap keinginan diri sendiri yang bertentangan dengan panggilan atau firman Allah. Jadi menyangkal diri yang dimaksud dengan Yesus di sini adalah bagaimana kita berani memberi keputusan berkata tidak terhadap segala keinginan pribadi, segala kebutuhan kita bahkan yang bertentangan dengan kehendak Allah. Kekristenan tidak anti terhadap yang namanya kenyamanan. Kekristenan juga tidak anti atau kemudian kita harus membenci diri sendiri. Tidak. Kekristenan juga bukan yang mengabaikan semua kebutuhan diri sendiri. Bukan. Kekristenan juga bukan agama yang kita dilarang menikmati hidup. Bukan itu. Kita boleh menikmati itu. Kita boleh punya cita-cita. Jangan sampai kita menganggap kalau membenci diri berarti kita kehilangan identitas. Bukan. Ya. Ingat sekali lagi. Menyangkal diri selalu berkaitan berkata tidak terhadap semua keinginan pribadi yang bertentangan dengan kehendak Allah. Ya. Artinya yang disangkal adalah bukan kita sebagai manusia, tetapi kita sebagai Tuhan atas diri sendiri. Tuhan mau dalam kehidupan kita yang menjadi posisi terutama adalah dirinya, diri Tuhan dan kehendak Tuhan. Bukan keinginan kita. Makanya sekali lagi, menyangkal diri selalu berkaitan dengan seandainya keinginan kita bertabrakan dengan keinginan Tuhan, kehendak Allah. Nah, ini yang harus kita sangkali. Ya. Ini yang disebut dengan menyangkal diri. Dan kita melakukannya secara sadar. Yang mengerti katakan amin. Kenapa saya katakan secara sadar? Sekali lagi, karena itu keputusan. Dan keputusan itu kalau kita lakukan secara sadar, maka menyangkal diri bukan cuma sekedar keputusan, tetapi menyentuh juga motivasi, menyentuh mengapa kita melakukannya, menyentuh juga seluruh kehidupan kita. Ya. Menyangkal diri, keinginan, motivasi, perbuatan kita. Perbuatan lahirnya dari keputusan. Nah, keputusan kita kalau kita berani berkata tidak terhadap segala keinginan kita yang bertentangan dengan Tuhan, itulah yang disebut dengan menyangkal diri. Ya, saya akan cepat ini karena kita akan nanti studi kasus. Bagaimana contoh studi kasus menyangkal diri. Ya. Sekali lagi, ujung dari menyangkal diri adalah kita tidak menjadikan diri kita sebagai Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kita menjadikan kehendak Tuhan, kehendak Yesus sebagai yang terutama dalam kehidupan kita. Kalau misalkan Bapak Ibu Saudara sekalian punya kebutuhan, punya keinginan dan itu tidak bertentangan dengan Tuhan, ya nggak perlu sangkal diri. Tetapi kalau keinginan kita, kebutuhan kita bertentangan dengan kehendak Allah, maka disitulah ayat ini berlaku. Dikatakan apa? Hendaklah kita menyangkal diri, berkata tidak terhadap keinginan tersebut. Ya, makanya dengan kata lain, menyangkal diri berarti berkata engkau tetap memiliki keinginan. Engkau tetap memiliki kebutuhan. Engkau tetap memiliki rencana. Tetapi ketika semuanya itu berbenturan dengan kehendak Kristus, yang harus menang adalah Kristus. Bukan kita. Yang setuju katakan amin. Mengerti? Ini arti dari yang namanya menyangkal diri. Untuk apa? Bagaimana? Kan pertanyaannya begini. Pak, kalau gitu kita tidak boleh keinginan kita bertentangan dengan kehendak Kristus. Tapi bagaimana kemudian kita tahu kehendak Kristus? Betul atau tidak? Ya. Kan dikatakan tadi pengertiannya menyangkal diri adalah saat
keinginan, kebutuhan kita bertentangan dengan kehendak Kristus. Berarti ada sesuatu yang seolah-olah beradu. Lalu bagaimana kalau kita tahu ini kehendak Tuhan atau tidak? Nah, saya mau kasih tahu satu hal yang saya rasa ini merangkum semua kehendak Allah dalam kehidupan kita. Kalau kita buka dalam 1 Tesalonika 4 ayat ketiga, dia berkata begini. Karena inilah kehendak Allah. Sama-sama kita baca, 3, 2, 1. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Jadi apa kehendak Allah dalam kehidupan kita? Penguduh. Bapak Ibu kalau baca ayat ini berbicara tentang bagaimana sakralnya, berbicara mengenai hubungan, ya, hubungan intim, gitu ya. Bagaimana kita menjaga kekudusan hidup kita, masalah seksual dan lain sebagainya. Ini 1 Tesalonika 4 ayat 3. Tetapi saya yakin itu bukan hanya berbicara itu. Yang Tuhan inginkan adalah pengudusan kita atau yang kita sebut dengan proses sanctification. Kita dikuduskan. Makanya dalam konteks 1 Tesalonika 4 tersebut, dia sedang berbicara tentang kekudusan seksual. Dan bagaimana orang percaya menguasai hidupnya. Tetapi prinsipnya adalah sebenarnya Tuhan menginginkan kita hidup dalam kekudusan. Sekali lagi, artinya begini. Segala sesuatu yang mencemarkan hidupmu, engkau harus berani berkata tidak. Yang mengerti katakan amin. Segala sesuatu yang mencemarkan kehidupan kita, engkau harus berani berkata tidak. Ya. Kenapa? 1 Petrus 1 ayat 16 juga berkata apa? Dikatakan, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Berarti kalau dikatakan, oh kehendak Allah kekudusan kita, lalu kemudian karena Tuhan adalah kudus, berarti sebenarnya kita di dalam menyangkal diri sebenarnya adalah proses kita dibentuk semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi tadi dikatakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan ternyata inilah yang dikatakan Yesus, inilah kehendakku, yaitu pengudusanmu. Artinya saat kita menyangkal diri, kita sedang dibawa sama Tuhan menuju keserupaan dengan Kristus. Ya, makanya kita bilang kita masuk di dalam proses sanctification. Ya. Makanya saya yakin dan percaya pengudusan bukan hanya sekedar engkau berhenti melakukan perbuatan yang cemar. Halo? Pengudusan bukan hanya berhenti melakukan kejahatan. Enggak mencuri, enggak membunuh, enggak berzina. Bukan cuma sekedar itu. Tetapi lebih daripada itu. Karena kalau kita cuma sekedar berkata tidak untuk membunuh, mohon maaf, orang enggak percaya Yesus juga berkata tidak untuk membunuh. Betul atau tidak? Ya kan? Tetapi lebih daripada itu, pengudusan di sini artinya berkata ya terhadap apa yang menjadi kehendak Allah. Yang mengerti katakan amin. Jadi jangan cuma berhenti pada kata saya menyangkali diri, tidak. Tetapi engkau harus sampai lanjut mengatakan ya terhadap kehendak Kristus. Makanya keserupaan dengan Kristus tidak mungkin terjadi tanpa adanya pengudusan. Dan pengudusan tidak mungkin ada tanpa engkau pernah menyangkal diri sendiri. Ya. Sekali lagi saya katakan, pengudusan tidak bisa terjadi kalau kita masih terikat pada apa yang ada di dunia ini. Ya. Dengar baik, tujuan menyangkal diri bukan cuma sekedar menghilangkan sifat buruk, kelakuan buruk, melainkan memberi ruang bagi karakter Kristus untuk bertumbuh di dalam kita. Yang mengerti katakan amin. Sekali lagi saya katakan, tujuan kita menyangkal diri bukan hanya sekedar menghilangkan sifat buruk kita. Bukan hanya sekedar menghilangkan sifat sombong kita. Bukan cuma sekedar menghilangkan sikap suka bohong kita. Bukan hanya sekedar menghilangkan sifat pemarah kita, bukan. Tetapi dengan kita menyangkal diri, kita beri ruang untuk karakter Kristus bertumbuh dalam kehidupan kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Makanya sekali lagi, pada saat kita menyangkal diri, bukan berkata kita ada sesuatu keinginan kita, jangan pertanyaannya apakah ini dosa atau tidak. Bukan. Pertanyaannya adalah apakah yang saya inginkan atau saya butuhkan ini membuat saya semakin serupa dengan Kristus atau tidak. Halo? Pada saat kita diperhadapkan dengan kebutuhan dan keinginan kita, ingat pertanyaannya bukan ini dosa atau tidak.
Karena banyak-banyak orang-orang datang kepada saya, Pak, dosakah kalau kita melakukan ini itu? Dengarkan baik-baik. Yang Tuhan mau adalah keserupaan kita dengan Kristus. Bukan cuma sekedar dosa atau tidak. Ya. Apa yang paling memuliakan Allah? Apa yang paling membuat kita semakin serupa dengan Kristus? Ya. Disitulah titik kita perlu menyangkal diri. Yang setuju katakan amin. Yang kedua dikatakan memikul salib. Nah Bapak Ibu tadi saya katakan, kalau tadi dikatakan bahwa menyangkal diri adalah sebuah keputusan, setiap kita mengambil keputusan pasti selalu ada konsekuensi. Sama-sama katakan konsekuensi. Artinya pada saat kita mengambil keputusan tidak, ingat ada konsekuensinya. Ada sesuatu yang akan menyusul setelah itu. Saat kita memilih menyangkali diri sendiri, disitulah konsekuensinya muncul. Yaitu memikul salib. Bapak Ibu dengar baik. Waktu Yesus berkata, barang siapa yang mau mengikut aku, ini harus menyangkal diri dan memikul salib. Perhatikan baik-baik. Waktu dikatakan memikul salib, para murid itu tidak berpikir kayak kita sekarang. Tahu kayak kita sekarang. Kalau Bapak Ibu saya dengarkan memikul salib, kata salib itu buat kita sekarang itu sesuatu yang indah. Betul atau tidak? Yang sakral. Yang berbicara tentang kemenangan, berbicara tentang keselamatan. Waktu itu Yesus belum mati, belum bangkit. Jadi waktu para murid dengar kamu akan memikul salib, itu para murid itu pikirannya itu langsung bilang, oke, penderitaan tok isinya berarti. Ngerti maksud saya? Waktu itu zaman Yesus belum dibangkitkan. Yesus orang belum tahu caranya menyelamatkan umat manusia, belum tahu. Waktu Yesus berkata kamu akan memikul salib, itu pikiran para murid itu betul-betul isinya cuma penderitaan. Ngerti maksud saya? Bukan seperti kita sekarang yang kita tahu, oh Tuhan Yesus mati, disalib buat kita. Sehingga salib kemudian kita pajang di gereja. Nah, bukan itu. Salib waktu itu betul-betul melambangkan penderitaan. Melambangkan kehinaan. Melambangkan sesuatu yang gak enak, sesuatu yang gak nyaman. Bukan sesuatu yang menyenangkan. Bukan sesuatu yang kayak seperti kita pikirkan hari-hari ini. Bukan. Karena salib waktu itu orang dihukum, kalau orang waktu itu dihukum ya terkutuklah orang yang mati di kayu salib. Itu orang terkutuk. Ya, kalau orang disalib itu merupakan aib. Jadi tidak ada sama sekali di sana kesenangan. Jadi waktu Yesus berbicara sama muridnya memikul salib, itu betul-betul para muridnya berpikir penderitaan. Ya. Makanya kalau misalkan hari-hari ini kita berpikir jadi orang Kristen, maka kita akan senang-senang, happy-happy, suka-suka, maka kita harus sering-sering baca ayat ini. Yang mengerti katakan amin. Ya, yang mau katakan amin. Jangan hanya pada saat berkat aminnya keras. Ini loh esensi dari menjadi orang Kristen. Memikul salib. Ya. Ini loh esensinya. Makanya saya mau kasih tahu. Banyak orang menghindari penderitaan. Padahal saya rindu di tempat ini dan saya berdoa. Setiap engkau yang selalu datang ke GBI Ekumen untuk beribadah, saya akan melatih jemaat kita untuk merengkuh penderitaan. Kenapa? Tim Keller mengatakan dalam bukunya, dikatakan penderitaan adalah salah satu cara utama Tuhan membentuk kita semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Makanya jangan anti dengan yang namanya penderitaan. Rengkuh penderitaan itu. Tapi begini Bapak Ibu dengar baik-baik. Salib itu penderitaan. Tetapi tidak semua penderitaan adalah Saya ulangi lagi. Salib itu adalah penderitaan. Tapi tidak semua penderitaan adalah ada orang yang menderita karena kebodohannya sendiri. Betul apa betul? Kalau Anda hari ini nyolong, dipukulin orang, saya menderita karena salib. Itu namanya bodoh. Betul atau tidak? Jadi tidak semua penderitaan adalah salib. Tapi salib udah pasti penderitaan. Jangan sampai kita ngomong, oh Tuhan saya menderita karena salib. Padahal kau habis selingkuh. Oh Tuhan, saya diejek. Tapi memang kau begitu orangnya. Itu namanya bukan karena salib. Itu namanya karena kita memang punya kesalahan, punya dosa. Kalau kita korupsi di penjara jangan bilang kita memikul salib. Halo? Sekali lagi, hati-hati. Jangan ngaku-ngaku salib. Ingat, ada persyaratannya di bawah. Kalau kita baca ayat 24, barang siapa yang mempertahankan nyawanya karena
aku. Coba nanti baca ayat 24. Ya. Barang siapa mempertahankan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Barang siapa yang kehilangan nyawanya karena siapa? Karena aku. Berarti penyebabnya harus kesetiaan kepada Yesus. Baru kita dikatakan bisa memikul salib. Ya. Jangan sampai kita merasa kita memikul salib, dicek. Oh, karena saya bodoh, terlalu impulsif. Ya. Investasi kanan kiri, uangnya habis. Judol kanan kiri, lalu kemudian makannya Indomie. Terus kita bicara sambil memikul salib, aku makan Indomie. Bukan, itu karena kamu judol. Bertobat itu obatnya bertobat. Ya. Bukan cuma berdoa, bertobat. Nah, kita harus mengerti hal ini. Dan Yesus mengatakan bahwa, nanti saya akan jelaskan. Salib di sini itu bukan salib Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah memikul salibnya menebus kita semua. Dikatakan salibnya di sini nyanya huruf kecil. Artinya salib kita masing-masing. Kenapa? Karena kita masing-masing punya salib yang berbeda. Halo? Salib kita berbeda-beda. Kenapa? Karena area yang harus kita sangkal juga berbeda-beda. Kan tadi saya katakan, menyangkal diri itu keputusan. Setiap keputusan punya konsekuensi. Kalau area yang kita sangkali berbeda-beda, maka konsekuensinya memikul salibnya juga beda-beda. Nanti saya akan jelaskan, kita studi kasusnya. Ya. Dan itu dilakukan setiap hari. Setiap hari itu maksudnya begini. Saya masih ingat waktu saya kuliah. Saya itu waktu kuliah saya ingat, kan kalau kita masuk mahasiswa baru, disuruh ngumpulin tanda tangan senior. Siapa yang masih mengalami masa-masa itu? Suruh ngumpulin tanda tangan senior itu, senior ada 50, dimintain tanda tangannya. Karena saya saking malasnya, saya palsuin tanda tangan senior. Ini waktu masuk di stan, bayangin masuk stan, ospek hari pertama, seperti itu. Saya hampir mau di DO. Dan seumur hidup, waktu saya mau dibilang, kamu akan di DO. Itu muka saya pucat. Ya, dari yang merah ini bibir, sudah jadi hitam. Saya ingat karena di depan saya ada cermin. Saya ingat sekali tuh. Bilang mati ini kalau misalkan sedih ini malu-malu ini pulang ini. Begitu ya. Jadi saya palsuin tanda tangan. Akhirnya singkat cerita saya diberi kompensasi tapi saya harus bikin makalah. Makalahnya tentang cukai waktu itu. Akhirnya saya bikin makalah tentang cukai. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Tapi ini bukan memikul salib karena Yesus ya. Ini karena kebodohan. Saya cuma memperlihatkan efeknya. Tapi Bapak Ibu tahu nggak? Sepanjang saya masuk kuliah ada satu dosen. Dia kalau tidak salah dosen namanya pengantar perpajakan. Ini dosen juga etika profesi, PNS. Jadi setiap dia masuk, hari pertama dia masuk, dia gini. Ada satu orang yang baru masuk, sudah ciri-ciri koruptor. Oh sudah dibilangin koruptor. Baru kuliah ini sudah dibilangin koruptor. Ada satu orang, dia sudah palsukan tanda tangan. Angkat tangan yang mana orangnya? Bapak Ibu bayangkan. Ini kejadian udah lama, hari pertama kuliah. Ospek itu sekitar 2 minggu baru masuk itulah ya. Angkat tangan kita. Jangan di belakang, maju di depan sini duduk. Kamu setiap kali saya kuliah harus maju di depan. Setiap hari Bapak Ibu. Ini gara-gara bukan karena salib Kristus ini karena kebodohan kita ini. Itu aja setiap Jadi Bapak Ibu bayangkan setiap dia masuk, dia ngomong gini, yang palsukan tanda tangan mana? Saya sudah di depan ini. Oke. Setiap kuliah. Percayalah. Ini karena kebodohan. Ini karena kesalahan sendiri. Setiap hari ditanggung. Nah, mengikuti Yesus. Saat engkau mengatakan, aku menyangkal diri. Lalu kemudian memikul salib. Memikul salib juga setiap hari. Sama. Persis. Setiap hari. Dan salib kita masing-masing. Nanti saya akan jelaskan. Itu artinya menyangkal diri. Lalu kenapa kita perlu Yesus mengatakan begini? Kita lanjut lagi. Dari 2-3 Yesus perlu mengatakan gini. Setelah kamu menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. 2 kali Yesus mengatakan mengikut aku. Dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, terakhirnya mengikut aku lagi. Kenapa harus ada 3 hal ini? Menyangkal diri, memikul salib dan mengikut aku. Karena begini, mengikut aku itu Yesus. Maka saat kamu menyangkal diri harus karena Yesus. Saat kamu memikul salib harus karena Yesus. Itu artinya makanya Yesus mengatakan mengikut aku, arahnya harus ke ada Yesus, harus ke arah Yesus. Karena ada banyak orang yang berani menyangkal diri dan memikul salib, tapi arahnya bukan ke Yesus. Percayalah, tanyain anak muda. Kak, saya itu menyangkal diri kemarin. Saya tidak makan malam 3 hari. Kenapa? Saya kumpul uangnya, tapi saya belikan pacarku hadiah.
Itu bukan menyangkal diri buat Yesus. Ngerti maksud saya ya? Ada banyak orang bisa menyangkal diri, memikul salib, menderita, tapi bukan buat Yesus. Halo? Ya. Nah ini yang dikatakan tadi, menyangkal diri, memikul salib, harus karena Yesus. Itulah Yesus mengatakan di ayat yang terakhirnya, karena mengikut aku. Arahnya harus kepada Yesus, bukan kepada yang lain lah. Yang lain-lain. Ya. Nah saya akan berikan sebuah studi kasus, cepat saja. Dalam Lukas 18, ayat 18 sampai 23. Ini berbicara tentang pemimpin muda yang kaya. Dalam Markus, dalam Matius itu berkata tentang orang muda yang kaya. Ini adalah kasus contoh bagaimana menyangkal diri, memikul salib, dan mengikuti Yesus. Kalau kita baca nanti ceritanya, ada seorang muda dalam Lukas 18. Ada seorang muda yang datang kepada Yesus, pemimpin, orang kaya. Dia katakan, guru yang baik, apa yang harus aku lakukan supaya aku bisa masuk dalam kerajaan sorga. Yesus berkata, dia berkata gini, semuanya sudah kulakukan. Semua hukum Taurat, apapun itu sudah kulakukan. Cuma Yesus ngomong begini, ada satu lagi yang belum melakukan. Apa itu? Jual segala yang kamu miliki, bagikan kepada orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian apa? Datanglah kemari dan ikutlah aku. Ini ajakan. Ajakan untuk apa? Menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Mohon maaf, kita tahu akhir ceritanya. Akhir ceritanya orang muda ini tidak mau mengikuti Yesus. Tapi kita akan lihat baik-baik. Ya. Waktu Yesus berkata, Lukas 18 ayat 22, jualah segala yang kau miliki. Yesus nggak berkata, ikut aku yuk. Tidak. Dia tahu, Yesus tahu ada satu hal yang belum dia sangkal. Makanya Yesus berkata, jual dulu segala milikmu. Ingat, secara moral, orang muda ini luar biasa. Betul atau tidak? Sejak dari muda dia ikuti hukum Taurat. Semua. Tidak berzina, tidak membunuh, tidak mencuri, hormat pada orang tua. Tapi ada satu hal yang masih menguasai hidupnya. Apa itu? Dia menaruh rasa amannya kepada hartanya. Makanya dalam kasus ini, kita studi kasus ya. Dalam kasus ini, dalam kasus orang muda yang kaya, diri yang harus disangkal sama orang ini adalah bukan keinginan berbuat dosa. Melainkan rasa aman yang dia temukan dalam kekayaan. Ngerti maksud saya ya? Ingat, ada banyak orang yang gampang berkata tidak untuk sesuatu yang dosa. Tapi ada banyak orang yang sulit berkata tidak terhadap sesuatu yang tidak berbau dosa. Padahal sebenarnya di hadapan Tuhan dosa. Ya. Ingat, yang disangkali oleh orang muda ini adalah dia tidak mau jatuh miskin. Dia maunya tetap jadi orang kaya. Dia mau menentukan hidupnya sendiri. Saya mau kasih tahu, ada banyak juga orang Kristen yang juga pilih-pilih kalau menyangkal diri. Sama seperti orang muda yang ini. Saya tidak buat itu semua. Iya, saya pelayanan Pak. Iya, itu menyangkal diri. Tapi kamu masih merokok. Halo? Dia baik sekali memberi persepuluhan, tapi juga masih sering marah-marah. Halo? Dia rajin sekali pelayanan, tetapi pasangannya masih bukan orang percaya. Pilih-pilih tuh. Halo? Halo? Pilih-pilih tidak? Mirip seperti orang muda ini. Dia pilih, tidak membunuh saya tidak lakukan. Tidak berzina saya lakukan. Menghormati orang tua saya lakukan. Tapi begitu dibilang jual segala milikmu. Jangan sentuh yang ini Tuhan. Ini punya aku ini. Saya mau kasih tahu. Orang muda ini kaya juga tidak merampok. Orang muda ini kaya juga tidak korupsi. Kadangkala juga dalam kehidupan kita. Yang pertama, ingat ya pesan yang pertama. Jangan pilih-pilih area untuk menyangkal diri. Yang setuju katakan amin. Halo? Jangan pilih-pilih. Yang satu disimpan, yang ini Tuhan pokoknya jangan kau sentuh. Ini tidak boleh kau sentuh. Kalau yang ini Tuhan, kasih saja. Jangan pilih-pilih area yang mau kita sangkali. Yang kedua, seringkali apa yang Tuhan mau bukan sesuatu yang berbuat dosa. Seringkali benturan antara kehendak kita dan kehendak Allah adalah dua hal yang sama-sama baik. Saya mau tanya, orang muda yang kaya ini, baik gak memiliki kekayaan? Oh baik. Dia orang kaya berarti dia bisa mengelola
kekayaan. Betul atau tidak? Dia punya hikmat untuk jadi pengusaha. Bagus, baik. Tapi itu berbenturan dengan kehendak Allah, ternyata kebaikan itu hartanya menguasai hatinya. Dua hal berbenturan sama-sama baik. Ya. Dia baik mengelola kekayaan. Kekayaan buat orang Kristen bukan dosa loh. Boleh. Tapi begitu dikatakan di perhadapan ada jual segala milikmu mengikut aku. Sama-sama baik. Kemudian apa yang dikatakan? Keputusannya menjadi sulit. Baik sama yang jahat, kita gampang memilih, kita akan sangkali yang jahat dan mengikut yang baik. Bagaimana coba seandainya dua hal itu dua hal yang baik? Mengelola keuangan dengan mengikuti Yesus. Dua hal yang sama-sama baik. Kita kesulitan biasanya. Ya. Kalau Bapak Ibu ditanya saat ini, merampok bank atau mengikuti Yesus? Pasti mengikut Yesus. Mengikut Yesus atau pelayanan? Pelayanan kan juga mengikuti Yesus. Iya, tapi bisa saja aktivitasnya. Hatimu gak ada mengikuti Yesus. Bisa jadi. Halo? Ya? Sama. Kalau misalkan disuruh milih, biasanya begini. Ada orang tanya sama saya, Pak, saya itu Pak masih bingung tentang persepuluhan Pak. Boleh enggak persepuluhan itu Pak, kita bagi dua. Kan saya ada gereja yang saya masih waktu remaja itu juga butuh. Nah gereja di tempat saya sekarang itu juga butuh. Sama-sama baik. Bagaimana caranya memilih? Halo? Maka kita kembali dengan yang namanya motivasi. Apa motivasi kita? Ada orang yang bilang begini, Pak, perpuluhan itu Pak, saya tidak pernah kasih di gereja. Saya kasih ke orang miskin yang membutuhkan. Saya bilang boleh, tidak apa-apa, tapi perhatikan apa motivasimu. Karena ada banyak orang yang dia memberi buat orang miskin karena dia benci pendetanya. Halo? Iya, bukan karena dia mengasihi orang miskin, tetapi dia mau kasih sidak ke pendeta. Saya tidak kasih perpuluhan di gerejamu. Motivasinya sah? Berarti apa yang belum disangkali? Ego diri sendiri. Halo? Kelihatannya perbuatannya baik enggak? Oh baik. Saya nggak larang loh ya. Bapak Ibu kalau tanya sama saya bilang begini, Pak boleh enggak kita kasih orang miskin? Boleh. Perpuluhanmu kasih orang miskin? Boleh. Ya, bagi Bapak Ibu saudara sekalian, yang nggak mau repot, pilih orang miskinnya yang mana, kasih ke gereja juga akan disalurkan kok. Dipakai buat pekerjaan Tuhan, sama aja. Itu ya. Tetapi yang seringkali yang harus kita lihat adalah motivasi kita dalam melakukan. Sama juga anak-anak mahasiswa itu. Kerjakan tugas sama pelayanan, sama-sama baik enggak? Sama-sama baik. Tapi perhatikan, ada orang yang dia sengaja kasih tabrak itu jadwal pelayanannya, jadwal di gereja dengan tugas-tugasnya. Ngerti maksud saya? Hari Senin dapat tugas. Ya kan? Hari Sabtu pelayanan. Nanti pas pelayanan, ada tugasku Kak, kerja dulu tugasku. Halo, dari Selasa sampai Jumat kemana? Ternyata pergi di kafe dan lain sebagainya. Saya kan juga mahasiswa ya. Saya tuh berani bersaksi bilang gini, kalau saya dikasih tugas dosen hari ini, besok itu harus sudah selesai buat saya. Kenapa? Karena saya tahu begitu Jumat, Sabtu, Minggu, saya akan penuh dengan banyak sesuatu yang saya bikin. Jadi seringkali itu bukan karena kita tidak mau pelayanan, bukan. Karena kita tidak mau atur waktu kita baik-baik. Kita tidak mau manage waktu kita dan baik-baik. Kita mau nyaman terus. Kita mau pokoknya malam itu ngafe, nongkrong. Ya, kita mau itu jalan-jalan sama teman dan lain sebagainya. Itu yang kita mau. Ya, padahal firman Tuhan mengatakan atur waktu kita dengan baik. Gunakanlah waktumu. Karena hari-hari ini jahat. Jahat maksudnya apa? Kita itu terlena dengan sesuatu yang menyenangkan hati kita. Nah disitulah kita perlu yang namanya penyangkalan di diri. Ya. Makanya saya selalu memilih, jangan tabrakan dua hal yang kalau kita bisa atur manage waktu dengan baik, kalau kita bisa lakukan itu, maka dua hal yang sama-sama baik tidak akan pernah berbenturan. Tapi kalaupun berbenturan, periksa kembali motivasi kita, yang mengerti katakan amin.
Sama seperti waktu Yesus mengatakan kepada orang muda ini, jual segala milikmu. Oh, ternyata Tuhan kasih lihat dia hatinya masih terikat dengan yang namanya kekayaan. Itu area yang belum bisa disangkali sama dia. Makanya tadi saya katakan yang pertama, hati-hati. Dalam setiap area yang kita sangkali, jangan pernah pilih-pilih. Yang mengerti katakan amin. Kalau dua hal berbenturan, hal yang sama-sama baik, periksa kembali, cek kembali motivasi kita. Apa motivasi kita di hadapan Tuhan. Dan kalau kita sudah tahu motivasi kita jelek, buruk di hadapan Tuhan, jujur sama Tuhan. Ya, jangan malah semakin ditutup-tutupi. Yang mengerti katakan amin. Ya, itulah sebabnya menyangkal diri akan terasa berat. Karena yang kita lepaskan bukan selalu dosa, melainkan sesuatu yang telah mengambil tempat yang seharusnya dimiliki oleh Kristus. Contoh Abraham. Abraham dia pengen sekali punya anak. Waktu dia punya anak, inilah Abraham berani membuktikan bahwa anak ini tidak menggantikan posisi Tuhan dalam hidupnya. Betul atau tidak? Mengorbankan anak, ikut perintah Yesus, ikut kehendak Allah. Dia memilih kehendak Allah. Makanya dikatakan dia bapa orang beriman. Kenapa? Karena dia tahu pemberian Tuhan tidak pernah menggantikan tempat Allah di hatinya. Itu Abraham. Ya. Makanya saya katakan sekali lagi, itulah sebabnya menyangkal diri kita selalu terasa berat. Karena yang kita lepaskan kadang-kala bukan dosa, melainkan sesuatu yang baik. Tapi sesuatu yang baik itu telah mengambil tempat Allah dalam hati kita. Kekayaan itu hal yang baik loh. Saya kasih tahu, kekayaan adalah hal yang saya tidak anti kekayaan. Saya juga pengen kaya. Tapi kalau kekayaan itu menggantikan posisi Tuhan, inilah yang terjadi sama orang muda yang kaya. Kekayaan menggantikan posisi itu Tuhan. Yang kedua, kita lihat memikul salibnya di mana. Lihat, perhatikan baik-baik. Lukas 18 ayat 22, bagi-bagikanlah itu kepada orang miskin. Kalau dia sudah bagikan ke orang miskin, kira-kira dia masih punya harta atau tidak? Sudah nggak punya lagi. Dulu dia terpandang karena kaya, sekarang dia nggak punya uang lagi. Tiap hari kan dibilangin, miskin. Itu dibilang setiap hari. Saya mau kasih tahu. Salib setiap orang itu tidak identik. Karena area yang disangkal juga tidak sama. Area yang disangkal tidak sama, maka memikul salib juga tidak sama. Tetapi prinsipnya satu, Bapak Ibu dengar baik. Prinsipnya adalah ada harga yang harus dibayar. Yang mengerti katakan amin. Selalu ada harga yang harus dibayar karena melakukan kehendak Kristus. Nah, area yang harus disangkal itu merupakan bentuk salib yang harus kita pikul. Bapak Ibu dengar baik. Buat Petrus, memikul salib adalah meninggalkan perahu. Betul atau tidak? Buat Matius, sang pemungut cukai, salibnya adalah dia meninggalkan meja cukainya. Dia meninggalkan kehidupan enaknya. Betul atau tidak? Buat Paulus, salibnya adalah kehilangan status dan kehormatan. Karena dia dulu orang Farisi. Salib orang itu beda-beda. Nah, coba hari-hari ini coba lihat baik-baik hati kita. Apa? Bisa jadi buat kita itu ego. Bisa jadi buat kita itu kenyamanan. Bisa jadi bahkan menyangkal salib buat kita kehilangan kebebasan. Setiap orang punya area yang berbeda-beda, tapi prinsipnya satu sama. Berani gak bayar harga buat mengikut Kristus. Yang mengerti katakan amin. Makanya coba sekarang hari ini, pagi hari ini. Saya mau kita refleksi diri kita lihat kembali ke dalam hati kita. Area apa yang belum kita berani sangkali. Dan kita belum berani memikul salib dalam hati kita. Bisa berbagai macam. Ya. Ada orang yang baik sekali, rajin sekali perpuluhan. Rajin sekali. Tapi di saat yang bersamaan dia pergi selingkuh juga. Ada orang juga. Dia gak selingkuh. Tapi pelit sekali. Ada. Berarti memikul salibnya beda-beda. Ya. Makanya saya mau beritahu. Di mana titik kita yang berkata paling sulit ya kepada Allah. Disitulah biasanya kita menemukan salib yang harus kita pikul. Bapak Ibu silakan pagi hari ini. Tanya sama diri masing-masing. Pagi hari ini, apa area yang sulit kita berkata ya untuk Tuhan? Disitulah ada salib yang harus kita pikul. Yang mengerti katakan amin. Sama seperti orang muda yang kaya ini. Dia sulit berkata ya saat dia harus mengeluarkan apa yang dia miliki. Bentuknya pelit. Gak mau bagi-bagi. Ya, bisa jadi. Hari ini kita apa? Ya,
Bisa jadi kehormatan. Kita nggak mau dipandang rendah. Kita nggak mau mengaku salah. Bisa jadi apapun itu. Tapi lihat baik-baik, apa yang sulit? Berkata ya untuk kehendak Kristus. Waktumu mungkin, hartamu mungkin, kebiasaanmu mungkin. Apa? Sebutkan. Dan saya berdoa, saat Tuhan ingatkan bagian itu, hari ini, pagi hari ini, engkau mulai berubah. Mengerti tahu bahwa mengikuti Yesus selalu ada bayar harganya. Yang mengerti katakan amin. Yang ketiga, tujuan akhirnya mengikuti Yesus. Orang muda ini, begitu bilang jualah milikmu, bagikan kepada orang miskin. Yesus bilang apa? Lalu mengikut aku. Yesus nggak butuh uangnya. Yesus butuh hatinya dan pribadi dari orang muda kaya ini. Sama seperti pagi hari ini. Yesus mau engkau. Yesus mau hatimu. Yang mengerti katakan amin. Banyak orang yang berhenti di langkah pertama. Atau mungkin dia mau menyangkal dirinya. Tapi nggak mau mikul salib. Makanya nggak pernah menjadi pengikut Yesus. Makanya nggak pernah mau mengikuti Yesus. Ya. Ada orang yang hanya mau menyangkal tapi nggak mau menanggung konsekuensi. Makanya belum pernah sungguh-sungguh mengikuti Yesus. Ada orang yang masih suka-suka dalam hidupnya. Suka berbuat ini, suka berbuat itu. Mirip Doraemon. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin-ingin itu banyak sekali. Ya, untung tidak ada kantong aja. Ya. Yang ada adalah dengar baik. Sebagai pengikut Kristus, selalu ada konsekuensi saat kita mengikuti Yesus. Selalu ada bayar harga. Selalu kita mengikuti Yesus. Apapun itu. Ya. Kalau engkau mau tahu apa bayar hargamu hari-hari ini, cari saja apa yang paling sulit engkau berkata ya untuk kehendak Kristus. Di titik itulah. Engkau harus menyangkal dirimu. Urutannya jelas, ada sesuatu yang harus dilepaskan. Menyangkal diri. Ada sesuatu yang harus dibayar. Bayar harga memikul salib. Pemain musik saya panggil maju ke depan. Lalu ada orang-orang yang kalau melakukan itu, dia akan benar-benar jadi murid Kristus. Saya tahu khotbah pagi hari ini tidak menyenangkan. Tidak menyenangkan buat kedagingan kita. Tidak menyenangkan kita. Tidak menyenangkan buat telinga kita. Tapi saya yakin dan percaya, inilah inti dari kekristenan kita. Yang mengerti katakan amin. Yaitu apa? Menyangkal diri. Memikul salib. Dan mengikuti Yesus. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu, pagi hari ini saya mau tanyakan buat kita semua. Saya ingin bertanya. Apa area dalam hidupmu yang engkau sulit berkata tidak untuk Yesus? Renungkan pagi hari ini. Apa hal yang paling sulit engkau berkata ya? Waktumu kah? Sehingga engkau gak mau melayani? Uangmu kah? Sehingga gak mau sekali yang namanya memberi? Apalagi? Bahkan keluarga. Keluarga bisa menjadi jerat. Kalau kita tempatkan keluarga kita di atas kehendak Allah. Bisa. Apa? Mari kita bangkit berdiri. Tetap dalam hadirat Tuhan. Renungkan pagi hari ini. Apa yang kira-kira masih menjadi area yang belum kita sangkal dalam kehidupan kita. Apa area yang belum kita sulit untuk berkata tidak? Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar.
dengan sungguh-sungguh. Sama-sama katakan semua karena. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku mengenal kehendaknya hidupku. Katakan mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikan hamba yang berkenan selalu. Sekali lagi saya katakan, lagu ini mengatakan ku lepas semua hakku. Kadang seringkali kita punya hak kok. Saat engkau disakiti, saat engkau lagi difitnah, engkau punya hak, benar atau tidak? Punya hak untuk membalas, punya hak, tapi mau gak kita lepaskan itu menjadi area yang harus kita sangkali. Dan kita mulai pikul salib. Apa area yang sering kita tidak berkata, sulit berkata ya? Mungkin hari-hari ini kau digerakkan Tuhan untuk mengampuni, untuk memberi. Mungkin itulah area yang harus kita sangkali, yang harus kemudian kita pikul salib kita. Dan pagi hari ini saya berdoa, kita semua berani melepaskan hak kita. Melepaskan apa yang menjadi hak kita untuk kita lakukan. Tapi kita berani berkata, enggak Tuhan, saya gak mau ambil ini. Saya mau sangkali ini. Karena saya tahu kehendak-Mu inilah yang harus saya lakukan. Semakin kita mau melakukan kehendak Tuhan, semakin kita serupa dengan Kristus. Lagu ini manis sekali mengatakan, aku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Bapak Ibu tahu, saat kita menyangkal diri sebenarnya kita sedang install kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Semakin kita sering menyangkal diri, semakin Yesus bertambah dalam hidupmu. Yang terlihat bukan lagi dirimu, tetapi Yesus yang terlihat di dalam setiap tingkah laku kita. Nah ini, pagi hari ini, Yesus mau kita semua seperti itu. Angkat kedua tanganmu, sama-sama katakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendak hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin
Mari kita berdoa, kita tunduk kepala. Bapa di surga, pagi hari ini kami belajar bagaimana kami harus menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Yesus. Kami tahu ada banyak area dalam hidup kami mungkin yang kami belum berani berkata ya untuk Engkau Tuhan. Tapi pagi hari ini kami mau Tuhan Yesus ajar kami untuk kami berani menyangkal diri kami, untuk kami berani memikul salib. Karena kami tahu Tuhan Yesus saat mengikut Engkau, Engkau menjanjikan sesuatu yang lebih besar. Kami yakin dan percaya Tuhan Allah yang kami sembah bukan Tuhan Allah yang anti kenyamanan, bukan Tuhan Allah yang tidak mau kami menikmati hidup ini. Tetapi kami Tuhan Allah yang kami sembah adalah Tuhan yang mau kami menikmati hidup di dalam Dia. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat firman Tuhan yang Kau sampaikan. Hamba berdoa pagi hari ini, materikan firman ini dalam setiap hati kami, sehingga kami Tuhan Yesus menjadi murid-murid Yesus. Bukan hanya kami mendengarkan pagi hari ini, tapi keluar dari tempat ini, kami mau sangkal diri kami memikul salib kami, dan kami mengikuti Yesus dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Ini yang menjadi doa kami, materikan dan kuatkan kami dalam menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan. Saya sungguh yakin dan percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang siap untuk melakukan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Di depan kursi Bapak Ibu jemaat sekalian tersedia 2 amplop persembahan. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori dan amplop yang kedua akan diperuntukkan untuk diakonia. Sebelum kita memberikan korban syukur persembahan kita dan kita mempersiapkan persembahan kita, sekali lagi mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman-Mu yang hadir, menegur kami, mengingatkan kepada kami Bapa. Kami sungguh yakin dan percaya setiap kami adalah orang-orang yang siap untuk melakukan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami akan melakukan firman-Mu karena Tuhan Yesus sangat sayang, sangat mencintai kehidupan kami. Kami melakukan bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan kami sebagai ucapan syukur limpah terima kasih kami. Karena Tuhan Yesus sangat baik, selalu memberkati kehidupan kami. Kau memberkati setiap kami yang memberi. Kami siap memberi dengan sukacita. Yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku agungkan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Ku naikkan syukur buat segala perbuatan-Mu, kasih-Mu dalam hidup. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu, sungguh ku agungkan Engkau. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh, Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untuk, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu.
persembahan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman kepada multimedia yang melayani. Dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Ibadah khusus kaum wanita atau Putri Sion akan diadakan minggu ini. Bagi para wanita terkasih Tuhan, jangan lupa hadir untuk beribadah bersama sesuai dengan informasi yang tertera. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu jemaat Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman tambahan. Mewakili Ibu Gembala dan seluruh sidang jemaat GBI Oikumene BTP, kami mengucapkan terima kasih kepada Pastor Estra yang telah menjadi preacher pada pagi hari yang indah ini. Dan kami juga mengucapkan selamat datang bagi Bapak, Ibu, serta Saudara yang baru pertama kali beribadah bersama dengan kami pada hari ini. Kami mengucapkan bahwa sukacita selalu hadir dalam hidup kita, di tengah-tengah hidup kita. Amin. Dan untuk Bapak, Ibu, jemaat Tuhan yang baru pertama kali hadir, kami menyediakan form selamat datang yang dapat diperoleh, yang tadi sudah diambil di bagian asar. Mohon Bapak, Ibu untuk mengisi dan nanti setelah selesai ibadah boleh menukarkan souvenir di lantai dasar Bapak Ibu. Dan bagi jemaat Tuhan juga yang memiliki pergumulan dan kerinduan khusus, yang sudah mengisi tadi, yang sudah mengambil form di belakang, silakan mengisi. Nanti kami akan dukung dalam doa di Menara Pondok Daud setiap hari Selasa dan hari Jumat pada pukul 3 sore. Jadi Bapak Ibu silakan isi dan kembalikan kepada para aser di lantai dasar. Dan bagi Bapak Ibu juga yang rindu untuk melayani Tuhan, baik itu bermain musik, WL, singers, tamborin, dan lain sebagainya, boleh Bapak Ibu scan barcode yang ada di depan kursi Bapak Ibu jemaat Tuhan, atau silakan menghubungi para pelayan yang ada di belakang sana. Kami tidak mencari skill yang hebat Bapak Ibu, tapi kami mencari hati yang mau melayani Tuhan. Dan kita sama-sama menyangkal diri. Haleluya. Dan ada juga basar dari panitia Natal berupa es buah dengan harga 20.000 dan dessert 20.000 juga Bapak Ibu. Oleh karena itu mari Bapak Ibu jemaat Tuhan kita sama-sama mendukung para pelayan panitia Natal terus memberkati. Puji nama Tuhan, saya jumpa jemaat untuk berdiri, kita tamatkan ibadah kita pada pagi hari ini.
besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Hanya Engkau yang layak kami tinggal dan kami agungkan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Kami bersyukur saat ini Tuhan, kalau kami masih bisa bersekutu menyembah, memuji dan memuliakan Engkau. Tanda ucapan syukur kami di hadapan hadirat-Mu atas segala kebaikan Tuhan, pertolongan dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang indah ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami, yang sudah memberkati kami lewat hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu ini sudah menegur hidup kami. Sekalipun sulit kami hadapi, tapi kami percaya bersama dengan Tuhan, Tuhan akan melepaskan semuanya. Tuhan, sesulit apapun persoalan, pergumulan kami, kalau kami letakkan ke dalam tangan kasih-Mu, kami percaya kami akan melihat pertolongan Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah memberitakan kebenaran firman-Mu. Kiranya Engkau pertambah-tambahkan pengurapan daripada-Mu Tuhan di atas kehidupan hamba-Mu, dimanapun hamba-Mu berdiri melayani. Tuhan akan selalu menyertai. Berkati setiap firman-Mu yang disampaikan Tuhan, jiwa-jiwa dapat dikuatkan, jiwa-jiwa dapat diselamatkan, diberkati yang mendengar. Terima kasih Bapa di surga. Berkati Tuhan rumah tangga hamba-Mu, anak, bahkan istri yang ada. Tuhan memberkati istri sebagai tiang penopang di dalam rumah tangga. Kami percaya Tuhan akan memberi kekuatan. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Kami berdoa buat anak kami Deb. Tuhan, kami tetap berdoa ke dalam tangan Tuhan, bahwa anak ini adalah anugerah-Mu di tengah-tengah hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa ada waktunya Tuhan yang terindah bagi anak ini dan akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tuhan, kami berdoa pula buat Ibu Gembala kami. Di dalam masa tuanya Tuhan akan tetap tolong. Tuhan akan tetap senantiasa memberi sukacita, kekuatan, kesehatan menjadi bagiannya. Terima kasih Bapa di surga, sidang jemaat-Mu yang ada saat ini Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa pulang dengan membawa berkat daripada Tuhan. Bukan pulang dengan kosong, tapi pulang diberkati oleh Tuhan. Di dalam Tuhan pergumulan, Tuhan menjadi jawabannya. Di dalam tubuh yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Engkau pulihkan ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Juga kami berdoa Tuhan, buat Tuhan pemerintah kami, mulai dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah. Kiranya Engkau tolong Tuhan, Engkau berkati, mampukan untuk memerintah bangsa kami ini, agar bangsa ini semakin diberkati Tuhan, jiwa-jiwa semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Bahkan Tuhan, jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, Tuhan akan tolong. Dan Tuhan akan mengangkat anak ini, anak-anak muda ini, untuk Tuhan datang kepadamu, mengutamakan Tuhan, mengenal Tuhan lebih dalam, dan menerima keselamatan daripada-Mu ya Tuhan.
Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa Tuhan buat pelayan yang sudah ambil bagian saat ini. Kiranya Engkau Tuhan tetap menolong. Engkau tetap memberkati Tuhan pelayanannya. Dimanapun mereka berada melayani Tuhan. Tuhan akan memberi semangat sukacita dan bukan menjadi beban tapi menjadi Tuhan kehormatan bagi mereka. Terpujilah namamu Tuhan. Berkati Tuhan Pastor Peter Tuhan di dalam pelayanannya. Bahkan Tuhan istri yang ada yang dalam pemulihan Tuhan memberkati anaknya Tuhan, Engkau tolong tumbuh kembangnya anak ini ada dalam rencana dan kehendak Tuhan. Seluruh pelayan Tuhan Engkau memberkati ya Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan buka jalan. Yang masih duduk di bangku Tuhan pendidikan Tuhan tolong agar dapat menyelesaikannya dengan baik. Masa depan mereka ada dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Tuhan, kami berdoa Tuhan buat Tuhan ibadah kedua, ketiga, dan keempat. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu yang akan datang Tuhan beribadah, Tuhan tolong sertai di perjalanan Tuhan. Bahkan Tuhan, hamba-Mu yang ambil bagian, pelayan-pelayan yang ambil bagian, Tuhan tolong. Tuhan berkati, Tuhan urapi dengan pengurapan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan ini bukan pelayanan biasa-biasa, tapi pelayanan yang luar biasa karena Tuhan dimuliakan. Terpujilah namamu Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami di dalam pelayanannya. Tuhan tolong, Tuhan berkati agar jemaat-Mu bersama hamba-Mu Tuhan. Tetap Tuhan dilindungi Tuhan, diberkati Tuhan. Dan keluar menjadi berkat, jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Berkati kota Makassar Tuhan. Biarlah kota ini Tuhan tetap aman. Karunia Tuhan dengan kedamaian keamanan di kota kami ini. Agar Tuhan kami umat-umat-Mu tetap Tuhan damai menjalankan ibadah. Terpujilah namamu ya Bapa di surga. Kami taruh seluruh hidup ini ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya bahwa seminggu ke depan apapun yang direncanakan oleh sidang jemaat-Mu, Tuhan akan merancang yang terbaik. Dan apapun yang dikerjakan berhasil. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Mari angkat kedua tanganmu, dengarkan firman Tuhan dan terima berkat Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum firman Allah yang telah disampaikan kepadamu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun kau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan firman Tuhan ini. Renungkan itu siang dan malam. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Oleh karena itu pagi hari ini pulanglah. Jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Karena bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan mengambil satu duduk sejenak.